Kita masuk di surah Asy-Syams. Surah ini adalah surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan Asy-Syams, matahari, wadhuhaha, dan duhanya, waktu duhanya, wal qamari idza talaha, dan Allah bersumpah dengan al-qamar, rembulan, apabila dia mengiringi, maksudnya mengiringi terbenamnya matahari. Matahari, setelah matahari bersinar, datanglah bulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi matahari, demi siang ketika meneranginya. Wal laili idza yaghshaha, Allah bersumpah dengan malam apabila dia menutupinya. Was samai wa ma banaha, dan demi langit dan penciptaannya, atau demi langit dan yang menciptakannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya atau yang menghamparkannya. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, atau demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Kenapa kita bilang atau? Karena ma di sini bisa bermakna, ini sudah sering kita jelaskan, ma-nya bisa ma masdariyah, dan juga bisa berarti alladzi atau man, mausulah. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, atau demi jiwa dan yang menyempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan jahatnya dan ketakwaannya, maksudnya kejahatan jiwa dan ketakwaan daripada jiwa tersebut. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi, telah rugi orang yang telah mengotori jiwanya. Qala Mujahid, wasyamsi wa duhaha ay dawuha. Mujahid berkata, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, maksudnya dawuha, cahayanya. Waktu duha sebagaimana setelah kita jelaskan, ada beberapa makna. Yang pertama, waktu duha secara terbatas, yakni waktu setelah terangkatnya matahari sampai menjelang zuhur, ini waktu duha. Atau waktu duha yang dimaksud adalah pada pukul 10 sampai pukul 11, sebagaimana hadis hina tarmadul fisal, ketika ketika anak-anak onta itu sudah mulai berdiri, yang tadinya baring kemudian dia berdiri karena pasir-pasir sudah mulai panas. Ini penafsiran yang kedua, dan kata Syekh bin Baz itu pukul 10 sampai pukul 11. Atau duha, yakni seluruh waktu siang. Seluruh waktu siang di mana matahari masih kelihatan. Wa qala Qatadah wa duhaha an-nahar kulluh. Yang dimaksud dengan waktu duha di sini adalah semua waktu siang. Dari
sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya. Ini penafsiran yang sudah kita sebutkan tadi. Qala Ibnu Jarir was-shawab an yuqal aqsamallahu bisyamsi wa nahariha lianna daw'us syamsi adh-dhahir huwa an-nahar. Ya. Kata Ibnu Jarir, penafsiran yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan waktu siangnya. Ya, semua waktu siang. Karena cahaya matahari yang nampak adalah waktu siang. Ya. Jadi yang nampaknya cahaya matahari itu adalah ketika waktu siang. Berarti yang dimaksud adalah seluruh siang. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika dia mengiringinya. Qala Mujahid tabi'aha, talaha bermakna tabi'aha. Ya, talaha mengiringinya maksudnya mengikutinya. Ya. Wa qala al-Aufi 'an Ibnu Abbas al-qamari idza talaha qala yatlu an-nahar, yakni dia mengiringi siang. Ya, jadi ada siang, ada juga malam. Wa qala Qatadah idza talaha lailatul hilali idza saqatat asy-syamsu ru'yal hilal. Ya, Qatadah menafsirkan bahwasannya yang dimaksud adalah ketika dia mengikuti siang hari atau mengikuti mengiringi matahari pada malam Lailatul Hilal. Ya, ini terbitnya hilal. Apabila matahari telah jatuh, maka terlihatlah hilal. Wa huwa yatluha fi an-nisfil awwali. Wa qala Ibnu Zaid berkata, ya, dia mengikutinya pada pertengahan bulan pertama. Kemudian thumma hiya tatluha, kemudian matahari mengikuti malam atau siang mengikuti malam, ataukah matahari mengikuti rembulan pada pertengahan bulan yang kedua. Ya. Jadi saling mengikuti. Ya, adapun penafsiran berikutnya sebagian disebutkan oleh Malik dari Zaid ibn Aslam, maksudnya adalah idza talaha lailatul qadar. Ya, demi rembulan apabila dia mengiringi matahari pada malam Lailatul Qadar. Ini beberapa penafsiran dari wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila dia menerangi. Qala Mujahid adha'a, maksudnya adalah menerangi. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan siang ketika dia menyingkap bumi. Ya. Jadi ini ada beberapa makna ya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, atau dhamir ha di sini. Ya, artinya nya, demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan ketika mengiringinya. Ya. Apanya ini? Dhamir ha ini kembali kemana? Ya. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang ketika meneranginya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupinya. Ya. Nya ini apa? Kembali kemana? Ya. Biasanya disebutkan dhamir itu, atau kita bilang dalam bahasanya itu berarti yang dimaksud dengannya ini sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Seperti saya katakan tadi, Mas Joko datang ke sini, dia pulang, dia melupakan dompetnya. Paham? Katanya itu. Ya. Paham enggak ini? Ya. Kan sudah belajar bahasa Arab ya, paling tidak belajar domir-domir lah gitu kan. Nah, ini kembali kemana? Nya ini dompetnya, nya ini kembali kemana tadi? Ke Mas Joko. Ah, ini nya ini kembali kemana?
Ya, maka dia kembali ke sesuatu yang sudah disebutkan pertama kali, yakni matahari. Ini tafsiran yang pertama. Ya. Tafsiran yang keduanya di sini adalah bumi. Nya di sini adalah bumi. Akan tetapi bumi tidak disebutkan di sini. Ya, bumi tidak disebutkan. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan ya, difahami bahwasanya yang dimaksud adalah bumi. Kenapa? Karena di sini tidak mungkin matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika menerangi matahari. Nah, kan tidak masuk itu. Ya kan? Bagaimana siang bisa menerangi matahari sementara siang itu menjadi terang karena matahari? Kan begitu. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupinya. Apakah mungkin malam menutupi matahari? Yang ada adalah matahari menyingkap malam, menyingkap kegelapan sehingga menjadi terang, kan begitu. Nah, ini kata ya ahli tafsir, yang para ulama tafsir yang memilih di sini maksudnya adalah bumi, dan demi siang ketika menyingkap bumi. Ya. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika ya dia menutupinya. Menutupi apa? Bumi. وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى النهار إذا جل الظلم لدلالة الكلام عليها. Ya, akan tetapi ba'du ahli al-Arabiyah, sebagian ya ahli bahasa Arab menafsirkan bahwasannya itu maknanya adalah ya wan nahari idza jalla adh-dhalamah, demi waktu siang ketika menyingkap kegelapan, lidalalatil kalami 'alaiha, ya sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkataan tersebut. Qultu, Imam Ibnu Katsir berkata, walau anna hadzal qail ta'awwala dzalika bima'na wan nahari idza jallaha ay al-basita lakana aula li sihhati ta'wilihi fi qoulihi ta'ala wan nahari idza jallaha fakan ajwad wa aqwa. Jadi takwil tafsir bahwasannya yang dimaksud di sini adalah wan nahari idza jalla adh-dhalam, ya yang dimaksud di sini adalah adh-dhalama, kegelapan, dan demi waktu siang ketika menyingkapnya. Nya di sini kembali kepada kegelapan, adh-dhalama, ya kembali kepada kegelapan. Ya, ini makna yang ketiga berarti. Ya. Dan waktu siang ketika menyingkap kegelapan, ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, sekiranya orang yang berpendapat demikian memaknai bahwasannya makna daripada wan nahari idza jallaha ay al-basitah, ya bahwasannya nahar di sini menyingkap kegelapan, ya lakana aula, ini yang lebih utama, ya, dan ini lebih baik dan lebih kuat, wallahu alam. Walihadza qala Mujahid, oleh karenanya Mujahid berkata wan nahari idza jallaha innahu ka qoulihi ta'ala wan nahari idza tajalla. Ya, Mujahid berkata wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang ketika dia menyingkapnya, sebagaimana firman Allah wan nahari idza tajalla, dan waktu siang ketika dia sudah terang. Ya, dan waktu siang ketika sudah terang, maksudnya bumi disingkap dari kegelapan, ya matahari, terangnya matahari mengusir kegelapan itu. Jadi ini kita lihat ikhwan fillah nazanallahu ayyakum, ya kenapa dijelaskan seperti ini? Karena para ulama tafsir ingin menjelaskan kenapa Allah bersumpah dengan itu. Ya. Dan Allah kalau bersumpah maka sumpahnya dengan sesuatu yang agung, ya, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kan tadi
demi matahari ketika menyinari, iya kan? Ini sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Munculnya bulan, ya, yang tadinya siang kemudian diganti dengan malam dan ada bulan yang menerangi. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seterusnya. Ya, ini malam lagi ini. Tidak ada yang matikan matahari tiba-tiba malam gitu kan. Ya. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya. Akan tetapi tafsir ini kalau kita membaca tafsir dari surah-surah juz amma ini akan terulang-ulang. Ya, ini akan terulang-ulang. Wa qala Baqiyah bin Al-Walid, Baqiyah bin Al-Walid berkata an Safwan, dari Safwan, haddatsani Yazid bin Dhi Hamamah. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya, dia berkata Yazid bin Dhi Hamamah berkata kepadaku, qala idza jaa al-lailu qala ar-rabb jalla jalaluhu ghasyiya 'abdi khalqil 'azim. Ya. Apabila malam telah datang, maka Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb Jalla Jalaluhu berkata, ya, hambaku menutupi makhlukku yang sangat besar. Ya, ini malam itu hamba Allah menutupi makhluk Allah yang lainnya. Ya. Fal-lailu yahabuhu walladzi khalaqahu ahaqqa an yahab. Ya, dan malam itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memang lebih pantas untuk ditakuti. Wa qauluhu ta'ala was-samai wa ma banaha, firman Allah, demi langit dan yang membangunnya. Ini kalau al-ma al-mausulah, ma di sini al-ma al-mausulah, maka artinya adalah alladzi atau man, demi langit dan yang membangunnya, yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Kalau ma di sini adalah ma al-masdariyah, maksudnya was-samai wa ma banaha, maksudnya demi langit dan pembangunannya, yakni penciptaannya. Yahtamilu an takuna ma hahuna masdariyah bi ma'na was-samai wa binaiha. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, wa huwa qaulu Qatadah. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Wal ardi wa ma tahaha. Qala Mujahid tahaha dahaha. Dan demi bumi dan penghamparannya bumi. Nah, ini ayat yang sekarang banyak diperbincangkan, ya. Karena perdebatan flat earth, bumi datar dengan bumi bulat. Perdebatan yang sengit. Saya cukup bosan melihat perdebatan ini. Tapi Masya Allah tidak habis-habis juga. Ya, tidak habis-habis juga. Apakah bumi bulat atau bumi datar? Ya, tidak habis-habis juga ini perdebatannya. Yang jelasnya yang kita lihat ya, bumi itu datar. Kalau ada yang mengatakan bumi itu bulat, ya mungkin dia pernah melihat bumi itu dalam keadaan bulat. Kita tidak tahu. Kita aja tidak bisa salahkan. Tidak bisa salahkan. Siapa tahu memang bumi itu bulat. Cuma yang kita lihat sekarang ya datar gitu. Saya sendiri tidak menguatkan salah satunya. Ya. Karena kalau saya menguatkan salah satunya, maka ini termasuk berbicara tanpa ilmu. Kan tetapi ini Syekh bin Baz rahimahullah taala sudah membuat satu buku khusus tentang ini. Dan beliau di situ menguatkan bahwasannya bumi itu datar dengan banyaknya dalil-dalil, termasuk ini. Ya, wal ardi wa ma tahaha. Ya, termasuk ini.
dan demi bumi dan penghamparan. Kata beliau rahimahullah, saya lebih baik diejek-ejek sama orang, dikatakan bodoh apa, daripada saya mengingkari ayat ini yang menyebabkan saya bisa kufur. Ini ngeri juga ini. Iya. Jadi Allah bersumpah dengan bumi dan penghamparannya. Kalau dihamparkan dan tetapi para ulama lain berkata ya memang bumi itu bulat. Karena kalau orang berlayar dari satu tempat akan kembali ke tempat yang lain. Nah, ini juga terkadang perdebatan kawan-kawan kita ini terlalu ekstrim ya. Ya, sampai sudah saling mengkafirkan dan sebagainya. Ya. Teorinya orang kafir, padahal dua-dua ini dianut oleh orang kafir. Teori ini dua-duanya dianut oleh orang kafir. Apakah bumi datar atau bumi bulat? Ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan dahulu di zaman di mana gereja waktu itu berkuasa, filsafat kuno ya, zaman filsafat kuno. Ya, bumi pada saat itu sebagian dunia pada saat itu dikuasai oleh gereja. Ya, dikuasai oleh gereja, dan gereja menetapkan bahwasanya bumi itu datar. Nah, bumi itu datar. Kalau Anda berjalan sejauh mungkin Anda akan sampai ke ujungnya dan jatuh. Ya. Kemudian datanglah seorang yang bernama Galileo Galilei. Pernah dengar kan? Ya, Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat karena dia mengadakan perjalanan dengan kapal dari satu titik dan kembali ke titik itu. Maka dia pun mengumumkan bahwasanya bumi itu bulat. Nah, waktu itu gereja tidak boleh dibantah. Ya, bantah gereja, bantah Tuhan. Ya, maka Galileo Galilei ini dipanggil dan dihukum mati ketika itu. Ya. Berarti kedua teori ini sama-sama dianut oleh orang kafir juga. Nah, adapun para ulama ketika mereka memilih pendapat mereka, maka tentu mereka berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qauluhu ta'ala wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah badan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada dirimu, ya, pada dirimu, ya, anfusikum, nafsun, ya, dari kata nafsun, apakah kamu tidak memperhatikannya? Ya, kata nafs di sini maksudnya adalah badan, tubuh. Kemudian makna yang kedua adalah jiwa. Ya, jiwa yang kalau sudah berpisah dengan badan namanya ruh. Ya. Maka ini mencakup keduanya. Makna ini mencakup keduanya. Ay khalaqaha sawiyatan mustaqimah 'alal fitrah al-qawimah kama qala ta'ala. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa dan penciptaannya. Jam berapa itu? Lagi berapa menit? 25 menit lagi. Baik. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa atau diri dan penyempurnaannya. Ay khalaqaha sawiyatan mustaqimah 'alal fitrah al-qawimah. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa itu atau diri itu, ya, mustaqimah 'alal fitrah. Maksudnya di sini jiwanya diciptakan
lurus di atas fitrahnya yang kuat, yang lurus. Kama qala ta'ala, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka tegakkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu kepada agama ini dengan lurus. Demikianlah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Ya, tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau begitu di sini Imam Ibnu Katsir yang beliau jelaskan di sini adalah nafs dalam makna jiwa, ya, nafs dengan makna jiwa, ya, yang mana Allah menciptakan jiwa tersebut lurus, siapapun dia, apakah dia mukmin atau kafir, dulu ketika dia diciptakan, ketika dia dilahirkan berada di atas fitrah, ya, berada di atas fitrah. Fitrah di sini maksudnya fitrah tauhid, ya, karena fitrah itu banyak, ya, fitrah itu banyak. Yang dimaksud di sini adalah fitrah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena fitrah itu banyak, ada apa namanya? Rasa suka laki-laki dengan perempuan itu fitrah juga. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Ya. Maka yang dimaksud di sini adalah fitrah tauhid. Siapapun dia diciptakan, dilahirkan dalam keadaan memiliki fitrah tauhid. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kama tawallad al-bahimatan jam'a'un hal tuhissuna fiha min jad'a, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia yang dilahirkan maka dia pasti dilahirkan di atas fitrah. Ya, maksudnya fitrah mengesahkan Allah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, sebagaimana hewan akan melahirkan hewan. Ya. Hewan yang sempurna akan melahirkan hewan yang sempurna. Apakah kamu mengira di antara apakah kamu mengira padanya ada yang cacat? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum syayatin fajtalathum an dinihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sesungguhnya saya menciptakan hamba-hambaku berada di atas agama yang lurus. Ya, hunafa. Maka syaitan pun datang dan menggelincirkan mereka dari agamanya. Jadi semua manusia diciptakan di atas agama yang lurus. Wa qauluhu ta'ala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa tersebut, fujuraha wa taqwaha. Ya, jahatnya dan ketakwaannya. Apa yang dimaksud dengan Allah mengilhamkan ketakwaan dan kejahatan kepada jiwa? Yakni bayyana lahal khaira wasyarr. Allah menjelaskan, ya, kepada jiwa tersebut, ya, yang mana yang baik dan mana yang jelek. Ya, mana yang baik, mana yang jelek. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak wa Tsauri. Ya, ini pendapatnya Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak dan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala Sa'id bin Jabir, alhamaha al-khaira wasyarr. Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut kebaikan dan keburukan. Maksudnya begini, ada dua pendapat paling tidak yang disebutkan oleh para ulama tafsir dalam menafsirkan hal ini. Yang pertama, Allah
menjelaskan kepada jiwa mana yang baik, mana yang buruk, sehingga jiwa bisa mengenal, oh ini baik, mana yang buruk. Makanya kata Rasulullah SAW, istafti qalbak, ya, minta fatwalah kepada hatimu. Kenapa? Karena hati tahu ini yang baik, ini yang buruk. Ya, ada instingnya, naluri, ya, naluri yang bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi qalbika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, terasa tidak enak di hatimu. Ya. Dan engkau tidak suka kalau manusia tahu. Engkau tidak suka kalau manusia tahu. Itulah dosa. Ya, ini makna dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha yang pertama, yakni ya, jiwa seseorang bisa mendeteksi mana yang benar, mana yang salah. Ya. Makanya kalau dia bohong pasti hatinya ya ini bohong ini. Kalau dia riya, ya, atau sum'ah, pengen pengen ditahu oleh orang, pengen didengar, pengen dilihat, pengen terkenal, hatinya mengganjal itu. Ini tidak baik ini. Tapi dia melawannya terkadang, ya, kecuali orang yang sudah memang fitrahnya sudah rusak, ya. Kalau dia perbuatan baik, maka dia suka perbuatan tersebut. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang kedua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yakni Allah memang sudah membagikan kadar kejahatan dan kadar kebaikan ke dalam jiwa seseorang. Ya, ada memang, ya, makanya semua orang pasti punya kesalahan, ya, kullu bani adam khata', ya, wa khairul khata'in at-tawwabin. Ya, jadi Allah, ini makna yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah membagikan kadar kejahatan dan kebaikan pada jiwa seseorang. Ini sudah ditakdirkan seperti itu, ya. Takdirkan dia akan melakukan kejahatan dan sebagainya. Ini pembahasannya agak rumit, ya, kalau kita mau membahas takdir. Saya kira nanti kita tunggu kajiannya Ustadz Budi, ya. Kajian tauhidnya akan masuk dalam masalah takdir, ya. Iya, belum selesai kan? Ya, belum selesai. Seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nas fihi yatakadahuna asyai'un qudiya alaihim wa madha alaihim min qadrin qad sabaqa am syai'un mimma yastaqbiluna mimma atahum bihi nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam muakkadat bihi alaihimul hujjah." Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, ya, lihatlah bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah dengan seseorang yang melakukan satu amalan, satu perbuatan yang dia bersungguh-sungguh untuk melakukan itu, atau dia bersungguh-sungguh untuk mengejarnya. Ya, misalnya dia mengusahakan dunia, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk mengejar dunia tersebut. Apakah yang dia dapatkan nanti itu sudah ditakdirkan untuknya? Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah untuknya, atau sesuatu yang nanti, ya, ini bagaimana caranya? Nanti dia akan mendapatkannya, ya, dan dia berhujjah dengan apa yang dibawa oleh nabinya kepadanya. Sesuatu yang dikerjakan seseorang, atau sesuatu yang diinginkan seseorang, apakah itu takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pada, ya, ribuan atau jutaan tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal syai'un qad qudiya alaihim. Ya, hal itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan bagi dia, sudah ditakdirkan untuknya. Kata orang ini, fa bimana amal? Kalau begitu ngapain kita berusaha lagi? Ya kan? Ngapain kita kerja-kerja lagi? Toh sudah ditentukan ini masuk neraka atau ini masuk surga. Kalau gitu ngapain kita capek-capek? Ya, tidak usah saya sholat kalau sudah ditentukan masuk surga. Ya, dari mana kamu tahu mau masuk surga atau tidak?
Ya, kata Rasul, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu." Beramal saja karena semua orang akan dimudahkan untuk menuju sesuatu yang dia memang sudah diciptakan untuk itu, ditakdirkan untuk itu. Kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, kalau begitu ngapain kita berusaha, ngapain kita kerja, ngapain kita beraktivitas? Ya, kalau memang sudah ditakdirkan semua, kata Rasulullah, man kana Allahu khalaqahu li ihdal manzilataini yuhayyi'uhu laha wa tasdiqu dzalika fi kitabillahi ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, barang siapa yang Allah telah menentukan, telah mentakdirkan dia untuk satu di antara keduanya, ya, baik atau buruk, maka Allah akan mengarahkannya ke sana. Ya. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penciptaannya, penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya kejahatannya dan bagian dari kejahatan dan ketakwaannya. Wa qauluhu ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, coba perhatikan ada berapa sumpah ini yang disebutkan oleh Allah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 7 sumpah. Ya. Isinya sumpah ini apa? Ya, atau jawabul qasam. Kenapa Allah bersumpah? Karena ada sesuatu yang Allah bersumpah untuknya. Ini sesuatu yang penting. Jadi kalau Allah bersumpah pasti ada sesuatu yang penting yang mau disebutkan. Apa itu? Untuk apa Allah bersumpah? Untuk ini. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ini 7 sumpah tadi isinya ini. Ini yang mau disebutkan oleh Allah setelah bersumpah. Ya. Sungguh beruntung, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Yatahammalu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu. Ini ada beberapa makna yang disebutkan di sini. Yang pertama, makna yang pertama, yatahammalu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ay bi ta'atillahi kama qala Qatadah wa tahharaha min al-akhlaq ad-dani'ah war radha'il. Ya. Makna yang pertama adalah telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah, yakni dia mensucikan jiwanya dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang hina. Wa yurwa nahwuhu an Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair. Ya, demikian pula diriwayatkan dari makna yang semisal dari Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair. Wa qauluhu ta'ala wa qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya wa dzakara asma rabbih fa shalla. Kemudian Allah menyebutkan amalan soleh, amalan ketaatan, yakni dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah dan salat. Ya, jadi mensucikan jiwa dengan amalan-amalan soleh. Ya, mensucikan jiwa itu dengan amalan soleh seperti zikir, salat dan sebagainya. Ya, bersedekah dan sebagainya. Dan makna-makna yang semakna yang serupa dengan ini kita telah jelaskan pada tafsir dari surah-surah sebelumnya. Wa qad khaba man dassaha. Ya, telah merugi orang yang mengotorinya. Ai dassasaha ai akhmalaha wa wada'a minha bi khadlanihi iyyaha 'anil huda hatta raqibal ma'asi wa taraka ta'atallahi azza wa jalla. Yakni orang yang membenamkan jiwanya, menguburkan jiwanya, ya, membuat jiwanya menyelisihi petunjuk dari Allah
sehingga dia melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang melakukan kemaksiatan, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia mampu melaksanakannya, maka sesungguhnya dia sedang mengotori jiwanya. Ya, ini adalah orang yang mengotori jiwanya. Ini makna yang pertama. Jadi orang itu mensucikan jiwanya atau mengotori jiwanya sendiri. Makna yang kedua, waqad yahtamil an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakkallahu nafsahu wa qad khaba man dassallahu nafsahu. Ya. Makna yang kedua adalah telah beruntung orang-orang yang Allah mensucikan jiwanya. Jadi Allah yang mensucikan jiwanya. Ya, tadi dia mensucikan jiwanya dengan ketaatan, ya, dan mengotori jiwanya dengan kemaksiatan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah sungguh beruntung orang yang Allah sendiri yang mensucikan jiwanya. Ya, Allah mensucikan jiwanya, dan telah merugi orang yang Allah mengotori jiwanya, ya, jiwa orang tersebut. Ya, tapi makna ini sebenarnya tidak bertentangan. Maknanya sebenarnya tidak bertentangan, karena orang yang berusaha untuk menyucikan jiwanya dengan amal soleh, maka Allah yang akan mensucikan jiwanya. Ya, Allah yang akan mensucikan jiwanya. Dan apa-apa yang dia lakukan, usaha-usaha yang dia lakukan untuk mensucikan jiwa, itu kan semuanya atas izin Allah. Ya. Tidak bisa kita melakukan apa-apa kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tidak bisa. Kita tidak bisa datang taklim, tidak bisa sholat kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebenarnya makna ini tidak bertentangan. Ya, ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna yang kedua ini berdasarkan sabda Rasulullah, aflahat nafsun zakkaha Allahu azza wa jalla. Kata Rasulullah, sungguh beruntung jiwa yang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, apabila Rasulullah SAW membaca Al-Quran kemudian membaca ayat ini, melewati ayat ini, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, waqafa thumma qala, maka Rasulullah akan berhenti membaca ayat ini, kemudian beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha, ya, wa khairu man zakkaha. Ya, ini doa yang wajib kita hafal. Ya, ini kita hafal ikhwan. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaannya hatiku. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anta waliyuha wa maulaha, ya Allah engkaulah yang menguasai hati ini. Ya. Wa khairu man zakkaha, dan engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan hati ini. Dalam hadis yang lain, doanya agak panjang, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-ajzi wal kasal, dari kelemahan, ketidakmampuan, wal kasal, dan rasa malas. Jadi kita minta kepada Allah supaya ini dihilangkan dari kita. Ya, kalau malas-malas baca ini. Ya, wal harami wal jubn. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pelupa, pikun, wal jubn, pengecut, penakut. Ya. Ini sifat-sifat jelek, makanya Rasulullah berdoa agar dihindarkan dari sifat-sifat ini. Ya. Lemah, malas, pelupa, dan pengecut, wal bukhli wa adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sekek, bakhil, kikir, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaannya hatiku, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah sucikanlah hatiku karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha,
ya Engkaulah pemiliknya dan yang menguasainya ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak takut kepadamu ya Allah. Ya, wa min nafsin la tashba, aku meminta berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang rakus. Wa ilmin la yanfa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak didengarkan, yang tidak diijabah. Zaid berkata, kana Rasulullah SAW yu'allimunahunna wa nahnu nu'allimukumuhunna. Zaid berkata, Rasulullah mengajarkan kepada kami betul-betul doa ini, dan kami juga mengajarkan kepadamu doa ini. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nasallahu an yazidna ilman nafi'an wa naqtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.